Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Di sini saya akan menjelaskan strategi peningkatan kemampuan berpikir kritis dan strategi pembelajaran kooperatif kontekstual PAI untuk SD kelas 4, 5, dan 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah strategi pembelajaran PAI. Selamat menyaksikan. Bagian pertama. Bagian pertama, strategi peningkatan kemampuan berpikir atau critical thinking. Model strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau sering disebut dengan critical thinking adalah model pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Jadi dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini, siswa dituntut mampu berpikir untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yaitu suatu strategi yang digunakan oleh pendidik yang mengutamakan kemampuan berpikir siswa, yang mana dalam menelaah masalah-masalah yang diangkatkan berdasarkan pengalaman-pengalaman siswa. Dengan demikian, siswa mudah memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang disebut dengan critical thinking. Strategi kisi-kisi pengelompokan. Strategi ini berbentuk kisi-kisi yang terdiri dari 2 atau 3 kelompok. Strategi ini dapat mengevaluasi tingkat kualitas kemampuan analisis peserta didik tentang hubungan beberapa konsep atau teori tertentu. Yang kedua, strategi kisi-kisi pro dan kontra. Strategi ini berbentuk kisi-kisi yang terdiri dari 2 kelompok atau kategori saja. Strategi ini menilai dengan cepat kecakapan dan kedalaman kemampuan analisis peserta didik tentang suatu masalah atau suatu isu tertentu dengan melihat dari 2 sisi, pro kontra, untung rugi atau plus minus. Selanjutnya ada implementasi proses strategi pembelajaran perkembangan kemampuan berpikir. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru harus menyadari bahwa proses pembelajaran itu yang terpenting bukan hanya apa yang dipelajari, tetapi bagaimana mempelajarinya. Yang kedua, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus dipelajari serta metode apa yang akan digunakan. Yang ketiga, guru harus membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antara bagian yang dipelajarinya. Yang keempat, guru harus membantu siswa untuk memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dan yang kelima, siswa harus aktif merespon apa yang mereka pelajari. Bagian kedua. Selanjutnya, pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 dengan struktur kelompok heterogen. Cooperative learning merupakan suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kontekstual. Proses pembelajaran kontekstual bereksentuasi pada pemrosesan informasi, individualisasi, dan interaksi sosial. Pemrosesan informasi menyatakan bahwa siswa mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkaitan dengan informasi tersebut. Inti pemrosesan informasi adalah proses memori dan berpikir. Berarti di sini siswa diajak untuk melakukan pemikiran yang lebih mendalam lagi.
Di sini saya mengambil contoh pembelajaran PAI, terutama materi fikih pada kelas 6 SD semester 1. Secara umum, merupakan salah satu bidang studi Islam yang banyak membahas tentang hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Melalui bidang studi fikih ini, diharapkan siswa tidak lepas dari jangkauan norma-norma agama dan menjalankan aturan syariat Islam. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik kalau strategi pembelajaran yang digunakan betul-betul tepat, karena antara pendidikan dengan strategi pembelajaran saling berkaitan. Pada pembelajaran fikih, terutama pada fikih muamalah yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, perlu kemampuan berpikir bagi siswa. Oleh karena itu, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir yang mengutamakan kemampuan berpikir siswa melalui telaahan fakta dari pengalaman siswa cocok untuk mata pelajaran fikih pada materi zakat, infak, dan sedekah. Berikut ini merupakan salah satu contoh silabus tentang materi hikmah zakat, infak, dan sedekah yang dapat menerapkan dua strategi yang sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau yang disebut critical thinking, dan strategi pembelajaran kooperatif dan kontekstual. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahaminya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.